Us, cek tuh. Yes. Nanti dia ini dulu. Sekarang kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelasnya kenapa ya? Kalian itu belum siap menerima pelajaran apa gimana? Jadi belum hidup, masih kotor. Jadi mulai biasakan ya nih, di bawahnya masih banyak sampah. Jadi dibiasakan mulai besok sebelum guru datang, keadaan kelas sudah bersih. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya sekarang pagi karena cuaca sedang mendung, jadi kelihatan kayak seperti malam hari ya. Tapi keadaan boleh seperti malam, tapi semangat tetap harus seperti pagi. Siap, Pak. Oke. Nah, ini baterai saya lemot. Baterai saya lemot. Boleh saya mulai pelajaran? Boleh, Pak. Tapi sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan Berdoa. silakan kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Allah sudah berdoa. Sebelumnya saya harus terlebih dahulu. Baik, Pak. Karena di sini memang muridnya dikit, jadi saya tanya apakah ada yang nggak masuk? Ada, Pak. Siapa? Yang bagus, Pak. Kenapa ya bagus? Nggak masuk? Nggak ada keterangan dia. Nggak ada keterangan ya? Oke. Zia mana Zia? Sakit, Pak. Sakit. Oh, berarti selain yang bagus sama Zia, semuanya masuk ya? Coba. Oke. Nah, masih ingat nggak nama Bapak? Kemarin masih satu pertemuan, masih ingat nggak namanya? Pak Septian, Pak. Ya, biasa dipanggil Pak Asep. Oke, Pak Asep. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, jadi kemarin kita itu membahas tentang konsep dasar-dasar ekonomi. Nah, dan sekarang kita memasuki ketenaga materi ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan itu pasti ada satu pautnya dengan materi konsep dasar-dasar ilmu ekonomi. Karena dalam ekonomi ketenaga kerjaan ini masuk dalam materi perekonomian juga. Oke. Nah, di sini saya kasih tahu ya. Kompetensi dasar dan tujuannya itu adalah menganalisis tentang ketenaga kerjaan. Kemudian tujuannya kalian bisa menjelaskan kembali pengertian ketenaga kerjaan dengan baik dan benar, terus membedakan konsep-konsep ketenaga kerjaan. Selain membedakan juga menganalisis dan menyajikan hasil diskusi kelompok tentang masalah dalam ketenaga kerjaan. Oke. Saat kalian melihat gambar pengamen ini, saya cari gambarnya pengamen seperti ini. Saat kalian melihat pengamen, apa pendapat kalian mengenai pengamen tersebut? Apakah pengamen tersebut sebagai tenaga kerja? Kira-kira tahu nggak? Apakah pengamen itu termasuk sebagai tenaga kerja? Termasuk, Pak. Termasuk. Ada yang jawab enggak? Mungkin ada yang jawab enggak termasuk? Termasuk, Pak. Termasuk semua. Oke. Terus apakah anak yang tidak sekolah dapat dikelompokkan sebagai tenaga kerja? Anak-anak kecil yang masih sekolah apa termasuk tenaga kerja? Kira-kira aja. Tidak. Terus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian perlu memahami konsep ketenaga kerjaan tentunya. Tapi kita tampung dulu jawaban kalian. Jawaban kalian tentang ini pengamen apakah termasuk tenaga kerja? Tadi kalian menjawab termasuk tenaga kerja. Nah, kita akan masuk ke materinya. Tenaga kerja. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja sendiri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi secara simpel, ketenaga kerjaan itu adalah pekerjaannya, ya. Kalau tenaga kerja itu adalah orangnya, ya. Jadi kalau ada orang kerja di perusahaan jahit semua, nah itu termasuk ketenaga kerjaan, dan orang yang kerja di sana adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kriteria, yaitu, nah ini silakan sambil dibaca, saya cuma mengasih kesimpulannya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Nah, jadi tenaga kerja terdidik itu adalah orang yang mendapat pekerjaan melalui pendidikan formal. Maksudnya pekerjaan itu keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan formal. Contohnya apa? Guru, dokter, dan akuntan. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Terlatih ini, nah kalau tenaga kerja terlatih ini bedanya dengan tenaga kerja terdidik, dia itu tidak perlu sekolah. Dia maksudnya pendidikan non formal seperti supir, misalnya supir, montir, dan tukang jahit. Kan tidak ada sekolahnya kan, cuma ada khususnya. Itu kan pendidikan non formal. Kemudian yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Nah, tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih itu contohnya ini, guru cuci. Jadi dari contoh ini bisa diambil kesimpulan bahwa tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih adalah pekerjaannya itu kebiasaan sebenarnya. Nyuci kan udah biasa, kalau tidak perlu latihan ya. Nyuci udah bisa, tanpa latihan udah bisa. Terus kuli panggul dan kuli bangunan. Itu klasifikasi tenaga kerja. Jadi kesimpulan. Nah dari sini kira-kira udah nyantol nggak pengamen itu termasuk yang mana? Ya Pak, termasuk yang kedua Pak. Termasuk yang kedua, tenaga kerja terlatih. Nah, terus kira-kira pengamen itu masuk ke pekerjaan apa? Pekerjaan distribusi atau hiburan atau jasa ini? Jasa suara atau hiburan? Hiburan. Ya. Jadi pengamen itu sama seperti badut ya, menghibur. Nah, kemudian ini angkatan kerja. Jadi ini materinya agak panjang karena mengambil dari sumber undang-undang itu. Menurut International Labour Organization, wah, saya ternyata bisa juga bahasa Inggris. Adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Nah, terus angkatan kerja sering juga disebut sebagai penduduk aktif secara ekonomi. Sejalan dengan ILO, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk yang termasuk angkatan kerja penduduk usia kerja 15 tahun ke atas. Jadi 15 tahun ke atas itu sudah bisa dianggap sebagai angkatan kerja. Nah, selain 15 tahun ke atas, dia juga bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak pekerjaan, atau sementara tidak bekerja atau pengangguran. Penduduk termasuk bukan angkatan kerja yang adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga. Nah, jadi tadi kan ada pertanyaan, apakah anak-anak sekolah masih masuk angkatan kerja? Jawabannya di sini tidak, ya kan? Atau masalah kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Nah, kemudian ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja ketika produksi barang dan jasa. Rumah tangga produsen memerlukan tenaga kerja dan modal sebagai input untuk proses produksi. Nah, jadi kesempatan kerja itu permintaan akan tenaga kerja. Jadi setiap perusahaan
perusahaan pasti butuh yang namanya tenaga kerja, walaupun di pabriknya full mesin, pasti dia membutuhkan yang namanya manusia. Ya, dan di situ ada kesempatan kerja. Nah, terus perusahaan akan membutuhkan lebih tenaga kerja sehingga mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, jika terhadap permintaan terhadap output menurun, maka perusahaan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja. Nah, jadi di sini kesimpulannya, bagaimana perusahaan itu mampu membayar karyawannya. Kalau penghasilan input mereka banyak, maka dia tidak khawatir untuk menambah tenaga kerja. Tapi kalau inputnya dikit, maka kesempatan kerja atau tenaga kerjanya akan dikurangi karena tidak mampu membayar. Oke, sebelum baca kesimpulan mungkin ada pertanyaan. Saya kira materi ini cukup mudah ya. Iya. Karena cuma tentang definisi aja. Nah, kesimpulan ini nanti ya. Saya simpan dulu kesimpulannya. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, untuk mengetes seberapa paham kalian terhadap materi yang saya sampaikan, saya akan mengirimkan soal di grup. Ya. Ini saya. Jadi kamu lagi ini? Oke, bisa melihat dulu. Nah, saya kirim dulu materinya. Oke, udah masuk? Sudah, Pak. Di sana kalian diperintahkan untuk membedakan angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Itu soal itu ada 2 soal ya, 2 soal, 1 soal 10. Cuma centang doang sih tugasnya. Oke. Nah, yang pertama membedakan angkatan kerja dan bukan kerja. Kemudian yang kedua adalah angkatan kerja atau bukan, kemudian jenis tenaga kerjanya apa. Oke. Tugas kamu apa? Ya. Ini juga kelompok apa ini? Nah, karena ini banyak, maka saya bagi kelompok aja ya. Baik, Pak. Saya bagi kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Daripada banyak. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 tugasnya menjawab soal 1 dari nomor 1 sampai nomor 7 sampai nomor 7. Kelompok 2 menjawab pertanyaan dari nomor 8 sampai nomor 3. Kemudian yang nomor 3 soal kedua dari nomor 4 sampai nomor 10. Saya kasih waktu 5 menit untuk mencari jawaban. Oke. Sekarang dari kelompok 1 dulu. Saya bacakan pertanyaannya. Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak. Ini artinya tipe ini, jangan nulis dulu. 4 anak, kalau 4 orang berarti bukan anak. Kalau anak berarti bukan orang. Oke. Jadi Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak. Jawabannya ini angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Bukan angkatan kerja, Pak. Bukan angkatan kerja. Kemudian, ini merupakan yang lain sambil disimak ya. Ini merupakan mahasiswa jurusan manajemen yang sedang menyusun tugas akhir. Angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Bukan angkatan kerja, Bukan Pak. angkatan kerja. Oke, kemudian yang ketiga, Pak Andi bekerja sebagai pedagang sayur di pasar Caringin. Jawabannya? Angkatan kerja, Pak. Kerja. Kemudian Bu Yani memiliki usaha kue kering
yang ia jual kepada tetangga di lingkungan rumahnya. Jawabannya? Angkatan kerja apa? Ini yang saya kirim soalnya berbentuk split set ya, jadi tinggal kalian cetak sendiri. Oke, kemudian yang nomor 5, Pak Putra adalah seorang pensiunan TNI Angkatan Laut. Angkatan kerja atau bukan? Bukan Pak. Bukan. Setelah tamat sekolah, Zaki membuka usaha rumah dengan temannya. Angkatan kerja atau bukan? Angkatan kerja Pak. Kemudian yang ketujuh, ini soal terakhir untuk kelompok satu ya. Iya Pak. Heri merupakan seorang atlet tenis tingkat internasional. Angkatan kerja atau bukan? Angkatan kerja Pak. Angkatan kerja. Oke. Kelompok 2 dari nomor 8 sampai soal 2 nomor 3. Pak Iskandar memiliki ilmu rumah yang dijadikan sebagai usaha kos-kosan. Angkatan kerja atau bukan? Bukan Pak. Bukan. Kemudian kita mendapat warisan tanah seluas 10 hektar dari uang tabungan yang cukup untuk memenuhi hidupnya 7 turunan. Angkatan kerja atau bukan? Bukan Pak. Bukan. Setelah lulus kuliah, Ajeng langsung diterima bekerja sebagai guru SD di Mentari Pagi. Angkatan kerja atau bukan? Angkatan kerja. Angkatan kerja. Kemudian masuk ke soal nomor 2. Pekerjaan ya. Orang yang mengurus rumah tangga. Angkatan kerja atau bukan? Bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja. Berarti tidak ada jenis tenaga kerjanya. Kemudian siswa sekolah menengah atas. Angkatan kerja atau bukan? Bukan angkatan kerja. Kemudian yang ketiga, pengusaha. Pengusaha itu angkatan kerja atau bukan? Angkatan kerja. Terlatih atau terlatih? Terdidik. Terlatih. Oke. Sekarang kelompok 3. Nomor 4. Pensiunan itu angkatan kerja atau bukan? Bukan angkatan kerja. Bukan. Kemudian yang 5 pelukis angkatan kerja atau bukan? Angkatan kerja. Terlatih atau tidak? Terlatih. Terlatih. Nah, penjahit angkatan kerja atau bukan? Angkatan kerja. Jenis tenaga kerjanya? Terlatih. Terlatih. Kemudian pemilik kontrakan bukan angkatan atau angkatan kerja? Bukan Angkatan kerja. Kemudian perawat angkatan kerja atau bukan? angkatan kerja. Jenis tenaga kerjanya apa? Terdidik dan terlatih. Kemudian mahasiswa angkatan kerja atau bukan? Bukan Pak. Terus kemudian yang pilot angkatan kerja atau bukan? Angkatan kerja. Jenis tenaga kerjanya? Terdidik dan terlatih. Oke. Saya kira kalian sudah cukup paham tentang nilai sendiri. Oke. Jadi ada yang mau membacakan kesimpulan? Saya Pak. Saya kasih permen. Ya. Iya. Jadi kesimpulannya, dalam konsep ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan terbagi menjadi terdidik, terlatih, dan tidak terdidik atau terlatih. Angkatan kerja mencakup orang yang bekerja dan yang menjadi pekerjaan, sedangkan kesempatan kerja berkaitan dengan permintaan tenaga kerja dalam produksi barang dan jasa serta dampaknya terhadap pasar kerja. Pemikiran mengenai status pengamen atau anak yang sekolah sebagai yang bekerja akan berkaitan dengan klasifikasi yang disebutkan. Coba. Oke. Nah, kesimpulannya cukup sampai sini. Mungkin setelah melewati pertanyaan-pertanyaan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada Pak, tidak ada. Tidak ada. Kalau Silverman itu masuk gak? Masuk angkatan kerja atau bukan? Sama kayak pengamen. Ibu ya. Iya betul. Oh, ada yang merasa terhibur di sini kan Silverman? Silverman yang datang sendiri, dia joget atau apa kalau pengamen kan? Oh iya. Memutar lagu, menghibur. Penghiburnya dengan keunikan Pak. Oh, dengan keunikan. Oh, bisa boleh. Iya. Jangan dipakai kelas, kita harus tambahkan sampai di pembimbingan. Oke. Nah, sebelum pulang, ini saya ada tugas. Kalian nanti ketika pulang
buatlah kolom. Jadi yang pertama nomor, terus nama, kemudian ini pekerjaan, kemudian angkatan kerja atau bukan, terus jenisnya. Cari 10 orang di rumah kalian, kemudian klasifikasikan pekerjaannya, angkatan kerja atau bukan, kemudian jenis tenaga kerjanya. Cukup 10 orang. Satu keluarga kalian aja mungkin udah dapat 3. Kemudian tangganya itu kan cukup. Tapi jangan lebih dari 3 yang dijatuhkan. Ya? Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa bermanfaat. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami seterusnya dan memudahkan kalian untuk mencari pekerjaan nantinya. Amin. Untuk mengakhiri ini, silakan dipimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri kajian hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.